Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah workshop Mixed Reality akan mempresentasikan ide proyek kami yang berjudul Fruit Sorting Simulator, game MR edukatif dan interaktif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nirwasita Isna dengan NRP akhir 17 bersama teman-teman saya atas nama Mahasibil dengan NRP akhir 8, Satria Halim dengan NRP 10, dan Pipit Handayani dengan NRP akhir 23. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi teknologi mixed reality itu membuka peluang besar di bidang pendidikan dan hiburan dengan menggabungkan dunia nyata dan virtual secara interaktif. Salah satu penerapannya itu game-based learning seperti Fruit Sorting Simulator. Game ini dirancang untuk anak-anak guna melatih keterampilan kognitif dan motorik halus melalui gestur tangan. Pengguna belajar mengelompokkan objek, meningkatkan koordinasi dengan tangan, mata, serta membuat keputusan cepat dalam suasana yang menyenangkan serta edukatif. Dengan pendekatan sederhana namun efektif, game ini juga membantu mengenalkan konsep klasifikasi, kecepatan, dan ketepatan secara intuitif. Selanjutnya adalah deskripsi singkat proyek. Nah, Fruit Sorting Simulator ini adalah game edukatif berbasis mixed reality yang memungkinkan pemain menggunakan gestur tangan untuk menyortir buah virtual ke dalam keranjang yang sesuai. Permainan ini dirancang tanpa level, fokus pada pencapaian skor tertinggi dalam batasan waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pipit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Jadi tujuan ini pemain akan menggunakan gestur tangan untuk menyortir buah-buahan yang akan muncul secara acak ke dalam keranjang yang sesuai. Nah, pemain akan diberikan waktu terbatas untuk menyelesaikan tugas ini. Game berakhir saat waktu habis dan skor dihitung berdasarkan kecepatan dan akurasi dalam menyortir buah. Selanjutnya, manfaat dari permainan ini yaitu untuk edukasi visual dan interaktif, memperkenalkan konsep pengelompokan objek berdasarkan kategori. Nomor 2, melatih motorik halus, yaitu melakukan gestur tangan, pemain melatih koordinasi tangan secara aktif, tangan dan mata secara aktif. Selanjutnya ada meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi di sini itu tantangan waktu memacu pemain untuk tetap fokus dan membuat keputusan secara tepat dan cepat. Selanjutnya ada meningkatkan ketelitian, di mana pemain dilatih untuk menyortir dengan akurat agar mendapatkan skor secara maksimal. Nah, dan yang terakhir itu ada belajar sambil bermain. Suasana menyenangkan membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu fitur utama. Nah, fitur utama dari aplikasi kami, dari Fruit Sorting ini dimulai dari di start game, yaitu yang pertama, pemain memulai permainan dengan menekan tombol start di layar. Lalu yang kedua, kemudian pemain diminta mengisi nama yang akan digunakan sebagai user ID. Lalu yang ketiga, timer dan spawn buah dimulai segera setelah tombol ditekan. Lalu yang kedua ada gestur tangan, grab and drop. Grab. Nah, untuk fitur grabnya ini, pemain menggunakan gestur tangan untuk mengambil buah virtual. Lalu untuk fitur dropnya, pemain meletakkan buah ke dalam keranjang yang sesuai berdasarkan warna, jenis, ukuran. Lalu untuk timernya, nah, timer berjalan mundur misalnya dari 3 menit. Lalu ketika waktu habis, permainan itu otomatis akan langsung berhenti. Lalu yang selanjutnya ada skor, yaitu poin diberikan untuk setiap buah yang dimasukkan dengan benar. Lalu yang kedua ada skor berdasarkan kecepatan dan ketepatan. Lalu yang ketiga ada kesalahan bisa mengurangi poin atau penalti waktu. Lalu ketika gamenya telah berakhir, nah ketika pemain itu sudah selesai melakukan gamenya, itu akan muncul skor akhir. Nah, skor dan user ID ini disimpan di database Microsoft Azure. Jadi, ketika ada beberapa orang yang main, itu bisa melihat berapa skor terakhir dari pemain lain. Lalu, yang terakhir, pemain dapat memilih untuk mengulang atau keluar dari permainan. Next. Lalu ada alur permainan. Yang pertama, yaitu memulai game, yaitu tombol start akan muncul di layar. Lalu yang kedua, pemain menekan tombol untuk memulai.
Lalu yang ketiga ada timer aktif dan buah mulai muncul. Yang kedua gameplay. Yang pertama buah virtual spawn secara acak di area permainan. Yang kedua pemain mengambil buah dengan gestur tangan. Yang ketiga pemain meletakkan buah di keranjang yang benar. Yang keempat proses ini diulang selama timer berjalan. Lalu yang ketiga ada feedback score. Setiap buah yang berhasil disortir menambahkan skor. Lalu yang kedua ada kesalahan dapat mengurangi poin atau mengurangi waktu. Lalu ketika waktu habis, game berhenti saat timer mencapai 0, lalu skor akhirnya ditampilkan, lalu akan muncul opsi mau mulai ulang atau keluar dari game. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sibin. Oke, untuk komponen itu yang pertama buah virtual object yang akan diambil dan dipindahkan oleh pemain. Untuk keranjang tempat tujuan untuk menyortir buah sesuai kategori. Timer mengatur durasi pemain. Score manager mengolah perhitungan skor dan akurasi. Input gestur tangan menggunakan sistem tracking tangan dari MRTK. Dan sweetener buah mengatur kemunculan buah secara acak. Dan yang terakhir yaitu UI game menampilkan tombol start, score, dan waktu tersisa. Next. Dan untuk toolsnya sendiri yang kita gunakan yaitu nomor 1 Unity 2023 dan Mixed Reality Toolkit ataupun MRTK 2.8 atau MRTK 3. Dan yang ketiga yaitu MRTK Head Tracking Profile, dan yang keempat MRTK UX Components, dan yang ketiga Visual Studio, yang kelima Unity Asset Store atau untuk modeling 3D-nya, 3D dari buahnya, dan yang terakhir yaitu Microsoft Azure. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi dari permainan yang kita miliki. Jadi, ketika sedang dalam permainan akan ada sekumpulan buah yang harus kita sorting ke keranjang setiap buahnya agar buah-buah tersebut itu masuk ke keranjang yang sesuai. Nah, di situ tertuliskan ada skor dan ada timer di mana nanti pemain itu harus mensorting buah tersebut ke keranjang-keranjangnya sesuai dengan timer yang sudah disediakan. Dan semakin banyak yang masuk ke keranjangnya, semakin bertambah skornya nantinya. Selanjutnya. Baik, nah di sini referensi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada MRTK Hand Tracking Documentation. Nah, untuk dokumentasi ini sangat membantu dalam memahami bagaimana sistem dari MR itu bekerja untuk mengenali dan melacak gerakan tangan dari pengguna. Lalu ada MRTK Manipulation Handler Documentation. Referensi ini digunakan untuk mengatur bagaimana itu ketika objek di dunia virtual itu bisa dimanipulasi. Itu contohnya misalkan kayak diputar, dipindahkan, atau diskalakan. Nah, untuk fitur ini itu sangat penting karena berguna saat proses interaksi dengan buah yang akan disortir. Lalu yang ketiga ada Unity Learn XR Development Pathway. Ini adalah semacam laman pembelajaran resmi dari Unity yang fokus pada pengembangan aplikasi XR. Nah, ini sangat membantu juga untuk membangun pemahaman konsep dasar mengenai Unity-nya. Lalu yang ketiga ada MRTK Official Example. Nah, ini untuk manipulation handler example ini berguna untuk memahami benda ketika dalam objek bentuk nyata. Seperti itu. Cukup. Next. Baik, sekian dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.